Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Munawwarah dari kelas Ekonomi Syariah B, semester 2, nomor induk mahasiswa 4012159. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori mikroekonomi atau ekonomi mikro yang dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Teori mikroekonomi ini dapat didefinisikan sebagai ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari setiap keseluruhan kegiatan perekonomian. Yang menjadi pokok analisis dalam teori mikroekonomi ialah bagaimana caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Hal ini sesuai dengan pemikiran bahwa kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan dalam kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut itu terbatas. Yang kedua, mengenai bab konsumsi dalam perspektif Islam. Konsumsi merupakan kata yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu konsum atau consumption yang berarti menghabiskan, mengonsumsi atau memakai. Sedangkan konsumsi dalam Islam ialah memakan makanan yang baik, halal, dan bermanfaat bagi manusia. Pemanfaatan segala anugerah Allah di muka bumi atau sebagai sebuah kebajikan karena kenikmatan yang diciptakan Allah untuk manusia itu. Konsumsi sendiri memiliki urgensi yang sangat penting dalam setiap perekonomian karena kegiatan ekonomi sendiri mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sedangkan yang menjadi acuan prinsip dasar dalam konsumsi perspektif Islam yaitu yang pertama prinsip keadilan, yang kedua prinsip kebersihan, yang ketiga prinsip kesederhanaan, yang keempat prinsip kemurahan hati, dan yang terakhir yaitu prinsip moralitas. Tujuan konsumsi dalam Islam sendiri yaitu yang pada intinya mencapai maslahah daripada utility atau kepuasan, di mana maslahat di sini dapat diartikan sebagai mengedepankan kesejahteraan orang lain dibandingkan kesejahteraan diri sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu bab investasi. Investasi merupakan kata yang berasal dari kata invest, yang artinya menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Secara sederhana, investasi ialah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Selain itu, investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Keuntungan yang bisa diperoleh dari orang yang melakukan investasi yaitu yang pertama mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, yang kedua yaitu jaminan kondisi masa depan, yang ketiga yaitu perlindungan nilai keuangan, yang keempat yaitu passive income atau kondisi di mana seseorang yang melakukan investasi dan mendapatkan hasilnya secara bertahap atau berskala dan kontinu atau terus-menerus. Keuntungan lainnya yaitu perencanaan mewujudkan keinginan. Dan yang terakhir yaitu tujuan untuk memicu keuntungan usaha di dunia. Di sini investasi tidak bisa disamakan dengan menabung, sebab dalam investasi itu terdapat jangka waktu dan strategi yang sehingga berlaku untuk kelipatan. Dengan jumlah yang diinvestasikan dapat memperoleh hasil yang berlipat. Sedangkan dalam menabung itu tidak terdapat strategi dan jangka waktu yang ditentukan. Kemudian yang terakhir yaitu lembaga keuangan syariah, di mana lembaga keuangan syariah ialah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Yang menjadi prinsip dalam lembaga keuangan syariah sendiri yaitu yang pertama prinsip adil, yang kedua prinsip kemitraan, yang ketiga prinsip transparansi, yang terakhir yaitu prinsip universal. Tujuan lembaga keuangan syariah sendiri yaitu yang pertama menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah. Yang kedua atau yang terakhir yaitu membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Lembaga keuangan syariah itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lembaga keuangan syariah bank, yang di sini dapat diartikan sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi syariah. Dan yang kedua yaitu lembaga
keuangan syariah non-bank, yang artinya semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang di sini menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.